senang sekali kali ini pada tayangan kali ini Bojonegoro TV akan menyajikan edisi spesial karena bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Dan di kesempatan kali ini sudah ada 3 orang narasumber yang luar biasa, spesial banget ini dari perwakilan dari Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro atau PDKB. Nah, langsung saja kita kenalan. Yang pertama ini ada Mbak Sri Rindayatun ya. Saya panggilnya Mbak atau Bu ini? Ibu. Oh, Ibu. Baik. Ada Ibu Sri Rindayatun, kemudian ada Pak Arih Darwono Puspito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Luar biasa. Dan yang terakhir ada Bapak Sanawi. Ini kayaknya udah nggak asing lagi ini ya. Assalamualaikum Pak Sanawi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tetap semangat ini ya buat teman-teman PDKB. Kita akan memperingati Hari Internasional Disabilitas ini ya. Tapi sebelumnya ini mungkin pemirsa Bojonegoro TV juga ingin tahu ini PDKB itu apa sih gitu, singkatannya apa sih gitu Pak. Silakan Pak Sanawi. PDKB itu adalah Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro. Nah, sebenarnya itu dulu itu bukan PDKB. Kami mendirikan PDKB itu awalnya adalah HDKB, Himpunan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro. Baik. Nah, intinya seperti itu. Terus berganti menjadi PDKB itu ya Pak ya? Ya. Ini sejak tahun berapa sih ada? Kalau HDKB itu berdiri pada tanggal 14 Maret 2014 ya kalau 2014 sampai sekarang ini ya. Ya. Ini anggotanya di Kabupaten Bojonegoro sendiri ada berapa banyak ini Pak? Alhamdulillah sekarang sampai detik ini kurang lebih 1.000 lah untuk anggota 1.000 PDKB. PDKB Ya. satu Ya. kabupaten Ya. ini ya. Sejarahnya dulu gimana sih? Kenapa kok bikin perkumpulan untuk teman-teman disabilitas ini? Gimana ceritanya awal itu Pak? Nah, kami itu punya teman, waktu saya kan lulusan Bangil itu Panti Surya Tama Bangil itu saya kursus di sana, saya pelajaran di sana di bidang elektronik. Nah, saya kan ada teman dari Kediri yang namanya Mbak Umi. Nah, itu sekarang yang ketuanya PDKK, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. Nah, itu kami selalu koordinasi. Nah, mengingat waktu itu disabilitas itu belum masih tersisihkan lah intinya. Jadi gambarannya ya masih kurang perhatian dari pemerintah dan masyarakat, itu masih kurang. Nah, tujuan kami mendirikan itu agar pemerintah dan masyarakat itu tahu dan mau memperhatikan kami. Nah, kami berdiri tahun 2014 itu di rumah Pak Sarip Usman ya. Nah, waktu itu dia mencalonkan sebagai DPR RI ya. Dia itu kan menyalonkan. Nah, adik saya itu salah satu timnya. Kebetulan saya diajak ke situ. Nah, ternyata setelah saya ikut di situ itu yang diangkat itu adalah pertanian, Pasar Kusuma kan gitu lah. Kebetulan saat itu saya langsung usul, kok kenapa tuh kok harus pertanian saja yang diangkat? Nah, saya merasa ingin diperhatikan dan tadi saya usulkan agar kami membuat lembaga tersebut. Alhamdulillah dia setuju. Nah, saya suruh mengumpulkan 25 orang waktu itu ya. Jadi setiap hari saya keliling ke desa-desa untuk mencari anggota itu. Nah, akhirnya terbentuk seperti itu. Nah, bentuk lembaga melalui itu namanya masih HDKB. Nah, waktu itu kalau nggak salah langsung disahkan oleh Bupati Bojonegoro, dilantik ke Bupati Bojonegoro. Nah, itu tapi belum mempunyai dasar Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini seperti itu. Terus setelah kami mengurus Menteri Hukum dan HAM, kata-kata himpunan itu ternyata tidak diperbolehkan. Nah, maka dari itu kami harus mengganti nama perkumpulan. Nah, untuk mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itulah awal dari pendirian PDKB sekarang.
Nah, untuk ini kan udah berdiri sejak tahun 2014, berarti sekarang sudah ada 6 tahun ini kurang lebih ya. Iya. Nah, untuk aktivitasnya sendiri dari PDKB ini selama ini apa aja sih Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau aktivitas PDKB itu sangat luar biasa. Bisa dilihat di Facebook saya. Nah, mungkin di Instagram saya di mana ada kok. Nah, setiap tahun kami laporkan ke pemerintahan juga ada. Mulai bupati, DPR, Polres, dan setiap tahun pasti kami laporkan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin kami banyak pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan untuk membantu mereka. Kegiatan sosial. Iya, pokoknya kita di kegiatan sosial baik pengajian maupun membantu lain dan lainnya itu selalu kami aktif. Nah, jadi kita tunjukkan iso foto kan bilangnya seperti itu. Kita tunjukkan kalau kita bisa, kita mampu. Meskipun ada disabilitas, iya, tapi mampu untuk melakukan suatu iya, gitu ya. Betul. Nah, kalau pandemi COVID ini sendiri ini berdampak nggak sama teman-teman disabilitas? Kalau masalah COVID itu saya kira semuanya terdampak. Nah, tapi kami yakin dan percaya kalau disabilitas itu tetap semangat, tetap beraktivitas. Dengan buktinya kemarin kami mengatakan pembagian masker. Nah, jadi kita tunjukkan lah walaupun masa pandemi itu disabilitas masih bisa bekerja dan berkarya, apalagi mampu berbagi. Ini sangat yang luar biasa. Oh, berarti maskernya bikin sendiri nih? Iya. Anggota ini ya? PDKB ini iya. bikin masker sendiri kemudian dibagikan kepada masyarakat. Iya. Waduh, luar biasa. Berarti ini selama pandemi berarti tetap tetap beraktivitas, tetap survive, tetap semangat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Tapi setidaknya tujuan kami adalah mendukung kinerja pemerintah. Nah, di bidang semuanya, jadi kayak seperti itu, mentaati protokol kesehatan. Makanya kami sosialisasikan pada di semua wisata yang ada di Bojonegoro ya. Selain kita sosialisasikan, kita bagikan masker lah. Kita tunjukkan lah. Nah, masker itu tidak beli, masker itu dari anggota kami. Nah, ini saya bangga, saya salut sama teman-teman semua. Ya, begitulah. Mbak Sri Ridayatun juga ingin bercerita mungkin selama pandemi ini gimana ini aktivitasnya? Selama pandemi ya, musibah membawa hikmah. Soalnya pandemi tersebut saya ada teman menawari buat masker. Terus akhirnya termakan saya hentikan sejenak untuk buat masker 2 lusin, 3 lusin kirim ke Bojonegoro, temennya ada di Bojonegoro. Kebetulan mbaknya itu bekerja di sebuah kantor di Bojonegoro. Beliaunya menawarkan pada saya, Mbak mau kerja sama saya, apa Mbak buat masker. Alhamdulillah kemarin pas genting-gentingnya itu ya, kebetulan 2 lusin, 3 lusin, 4 lusin, mbaknya tuh ke rumah saya ambil gitu, menyadari lah aktivitas gitu. Berarti ini juga melibatkan teman-teman yang lain juga ini ya? Kebetulan saya sendiri yang ditawarin sama mbaknya itu. Okay. Kalau dari Pak Aris sendiri ini gimana Pak ceritanya selama pandemi ini? Kalau ditanya saya pribadi ya berdampak, berdampak sangat signifikan sesuai dengan job description saya. Pekerjaan mungkin bukan pijat kalau pemain walaupun kalau waktu pandemi ini ya orang yang menghindari ada orang yang datang akhirnya ya udah pernah ada pangan gitu, tapi alhamdulillah Allah tetap memberikan rezeki dari yang lain. PDKB itu sebenarnya kegiatannya luar biasa seperti yang disebutkan Pak Sanawi tadi. Jadi sebagai secara intern PDKB ini adalah wadah atau wahana bagi penyandang disabilitas, utamanya anggotanya, untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasinya, keinginan mopo, keluhan mopo, sampaikan ke PDKB. Terus kemudian secara intern, ekstern keluar, PDKB ini nanti akan mencarikan terobosan, mencarikan solusi supaya keluhan teman-teman ini bisa dicarikan solusi, dicarikan pemecahan dan jalan keluarnya. Sehingga katakanlah seperti kemarin ketika teman-teman ini pandemi, itu tidak semuanya kita
bisa tetap eksis. Di antara beberapa teman bahkan tidak bekerja, katakanlah begitu, termasuk saya kan gitu. Terus bagaimana PDKB itu menghadapi seperti ini? Atas mobilitas Pak Sanawi yang luar biasa, sebagai ketua ujung tembaknya PDKB mencarikan teman-teman ini berbagai macam bantuan, baik berupa sembako atau berupa bantuan-bantuan yang non teknis seperti pelatihan-pelatihan pasca pandemi, sehingga teman-teman yang notabene mengalami dampak dari COVID-19 ini bisa teringankan. Itu salah satu di antaranya. Terus kemudian ketika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan SIM contohnya, bagaimana PDKB ini berupaya? PDKB atas kiprahnya Pak Sanawi menggandeng pihak terkait, dalam hal ini Polres Bojonegoro, bisa mengusahakan SIM D untuk penyandang disabilitas dengan gratis. Itu salah satu di antara banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan PDKB untuk anggotanya. Jadi kalau disebutkan satu-satu, nggak akan selesai. Jadi, banyak sekali. Jadi termasuk mencarikan bantuan modal kepada pihak-pihak terkait. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai usaha dan memang kesulitan modal, itu kita berikan bantuan modal. Terus kemudian pelatihan-pelatihan seperti kita sebutkan tadi, tetap bergandengan dengan instansi dan pemerintah. Akan tetapi PDKB ini sebagai istilahnya fasilitator, sebagai jembatan, sebagai induktornya daripada program pemerintah atau program dari instansi swasta, kemudian menyampaikannya kepada teman-teman anggota dari PDKB. Jadi PDKB ini secara ke dalam dia menampung aspirasi dan inspirasi daripada penyandang disabilitas itu sendiri, akan tetapi secara keluar PDKB ini menyalurkan aspirasi dan inspirasi teman-teman itu kepada pihak-pihak terkait. Jadi inilah PDKB kita. Baik, luar biasa. Mengenai pelayanan publik selama ini, apakah dirasa oleh teman-teman PDKB ini sudah ramah disabilitas belum sih? Dari Pak Sanawi dulu. Kalau menurut saya belum. Nah, kalau itu belum. Contohnya? Nah, seperti banyak trotoar atau apa kan, seperti wisata masih belum. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai perbaikan. Nah, kemarin saya lihat di Kayangan Api sudah ada WC, itu sudah mulai ramah disabilitas, sudah ada. Tapi alhamdulillah kami bangga sama Pemkab Bojonegoro, walaupun secara pelan tapi pasti mereka akan melaksanakan itu. Jadi akan disabilitas sangat-sangat diperhatikan gitu. Oh gitu. Kalau dari Mbak Rin sendiri yang dirasakan selama ini, apakah akses untuk pelayanan publik ini sudah ramah disabilitas belum? Sudah saya, tapi cuma perlu tingkat peningkatan saja. Mungkin ada contoh-contohnya gitu. Kebetulan saya juga di Kayangan Api. Oh gitu. Sekarang kan sudah ada itu mulai pembangunan yang ramah disabilitas. Alhamdulillah, tapi meskipun belum jadi kan sudah mulai pembangunan gitu. Kalau dari Pak Ari sendiri gimana yang dirasakan selama ini? Selama ini bagaimana pemerintah itu tentang pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas, ramah atau belum? Menurut saya untuk dekade tahun-tahun ini insya Allah sudah, akan tetapi begitu perlu ditingkatkan karena belum semuanya tempat-tempat publik, tempat-tempat pelayanan publik mempunyai aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah sebuah sarana penunjang untuk memudahkan mobilitas teman-teman disabilitas. Contohnya ketika mau masuk kamar mandi, mereka harus menyediakan dua kamar mandi yang biasa dengan tangga yang biasa, dengan kamar mandi dengan tangga yang landai. Ini beberapa instansi memang sudah ada yang mempunyai demikian, akan tetapi di antara juga ada yang belum. Inilah yang kita sebut sebagai pelayanannya sudah, akan tetapi tetap harus ditingkatkan. Ya, kita lihat pembangunan trotoar yang ramah disabilitas untuk di wilayah kota
itu sudah kita saksikan, walaupun di sana sini masih belum selesai secara keseluruhan. Ini adalah patut kita beri acungan jempol, kita beri apresiasi yang luar biasa untuk Pemkab Bojonegoro yang notabene sudah peduli dengan penyandang disabilitas. Kalau itu tadi kan terkait dengan sarana publik. Nah, kalau dari segi ekonomi sendiri, apakah pemerintah ini juga sudah menaruh perhatian belum sih di teman-teman penyandang disabilitas ini? Gimana ini Pak Sanawi? Kalau menurut saya sebenarnya sudah, tapi mungkin bukan lewat PDKB ya, mungkin dari dinas sosial langsung, itu sudah ada. Contohnya bagi disabilitas yang rentan, nah itu nggak bisa diberdayakan itu. Saya kemarin mengajukan sudah dapat, tapi bukan lewat PDKB ya, tapi saya pribadi kan ada teman-teman saya yang sudah jumbo tertua itu kan saya ajukan, alhamdulillah dapat. Berarti ada melalui dinas sosial, ada perhatian ke sana. Tapi yang masih kurang lah. Masalahnya sementara ini teman-teman yang disabilitas yang punya usaha ini loh, belum ada tempat untuk penampungan. Jadi setelah pelatihan mereka bekerja, jualnya masih kesulitan. Nah, disitulah kita perangi. Kita selalu mencari peluang. Jadi biar teman-teman ini orang korban pelatihan pemasarannya. Nah, kita pantau, kita nanti bina lagi pemasarannya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Nah, saya kira ini yang kurang, baik dinas sosial maupun dinas manapun, saya kira ini yang masih kurang. Nah, jadi ojo bar pelatihan bar tenang. Nah, intinya bar pelatihan kita pantau. Nah, didampingi terus gitu ya. Didampingi terus. Nah, terus bagaimana nanti penjualannya? Nah, ini harus ada pendamping. Sebenarnya Bojonegoro ini pendamping disabilitas ini kudu yang peran utama. Ya, saya dengar katanya sudah ada, tapi saya saja belum tahu orangnya lah. Ini lah. Jadi pendamping disabilitas ini nanti yang peran ke sana. Dia mencarikan tempat penjualan. Oh, ini bidangnya ini. Oh, ini masuknya di sini. Nah, itu sebenarnya harus ada. Nah, nanti kami mohon kepada Pemkab Bojonegoro itu agar disediakan. Jadi ada pendamping disabilitas untuk mengentas kemiskinan yang ada di Bojonegoro. Jadi teman-teman disabilitas bisa bekerja, bisa berkarya. Kalau dari Mbak Rin sendiri ini gimana? Ini kan juga punya usaha ini ya. Selama ini gimana ini? Ya, alhamdulillah. Saya kan khusus permak, Mbak. Permak baju. Ya, alhamdulillah kan, maksudnya kan dari tetangga-tetangga gitu. Kebetulan saya juga sekarang mulai ternak kelinci gitu kan ya. Alhamdulillah, maksud saya dalam penjualan pun saya berusaha sendiri tanpa. Belum ada campur tangan dari pemerintah? Kan masih skala kecil, Mbak. Oh, iya. Kebetulan. Alhamdulillah. Tapi bantuan-bantuan ada. Sudah, alhamdulillah. Melalui PDKP pun saya mendapatkan banyak, dari SIM gratis, akhirnya saya kemana-mana bisa. Alhamdulillah. Terus dari pelatihan penjahitan juga itu saya terapkan menjadi permak baju itu juga. Baik, kalau dari Pak Ari sendiri gimana? Dari sisi ekonomi sudah diperhatikan belum ini? Kalau sebenarnya secara konvensional itu pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberdayakan para penyandang disabilitas dengan mengadakan berbagai macam pelatihan yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Ada pelatihan penjahitan, ada pelatihan masaso, pelatihan tata boga dan lain-lain. Itu semuanya bertujuan agar penyandang disabilitas itu bisa berdaya. Terus kemudian bantuan modal pun sebenarnya sudah pernah dikucurkan, hanya saja karena penyandang disabilitas itu di Bojonegoro itu banyak, sementara keterbatasan dari pertama tenaga dari pemerintahan yang macam disebutkan Pak Sanawi tadi, misalnya ada tenaga pendampingan seperti itu terbatas. Terus kemudian anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk disabilitas itu juga terbatas, sehingga tidak semua disabilitas ini tersentuh oleh program-program tersebut. Ya, akibatnya apa? Kita tetap merasakan adanya kekurangan, ya, adanya bagi penyandang, masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah.
baik program yang berupa edukasi, pendidikan untuk meningkatkan perekonomian, lebih-lebih lagi program pemerintah yang berupa bantuan permodalan untuk teman-teman khususnya disabilitas yang mempunyai usaha begitu. Oke, itu kan tadi dari segi ekonomi ya. Nah, sekarang kalau dari segi kesehatan sendiri, ini kan teman-teman disabilitas ini kan termasuk kelompok rentan. Nah, apa ini juga sudah ada perhatian khusus dari pemerintah di sisi kesehatannya? Mau Pak Sanawi mau jawab dulu nih kayaknya. Sebenarnya sudah lah, cuma itu masih kurang. Kemarin kan sudah saya usulkan, sering gimana pun saya usulkan agar diterbitkan kartu disabilitas. Nah, masalahnya kalau disabilitas itu disuruh antri, itu itu kan capek kan. Berdirinya aja apalagi nanti kursinya sudah penuh, apalagi di zaman pandemi ini harus jaga jarak dan lain-lain. Nah, kalau ada kartu ini kan nanti bisa diprioritaskan. Oh iya, ini disabilitas. Jadi biar masyarakat ini nggak menimbulkan cemburuan sosial dengan tanda bukti kartu. Nah, kalau kartu ini multifungsi ya. Jadi untuk apa saja bisa. Jadi sekarang bagaimana kalau kita membedakan orang tunarungu? Siapa yang tahu kalau dia disabilitas? Betul. Kalau nggak bicara. Nah, tapi kalau ada legalitas yang jelas dengan kartu, walaupun nggak ngomong nggak apa loh, ditunjukkan ini loh. Nah, kan jelas. Nah, ini nanti multifungsi, umpamanya mengajukan apapun itu bisa melalui kartu tersebut. Jadi bisa lah. Jadi fungsinya, makanya saya mohon dengan hormat kepada pemerintah Bojonegoro untuk menerbitkan kartu tersebut, biar mempermudah segala fasilitas ini, akses itu bisa mudah lah untuk. Berarti sejauh ini masih kesulitan ya untuk mendapatkan akses kesehatan ini? Memang enggak kesulitan lah, tapi kita harus sesuai peraturan yang ada. Seharusnya dijadikan prioritas. Betul, seperti jalan saja, seperti kamar mandi saja. Bahkan undang-undang pun itu sebenarnya ada, disabilitas kan sendiri tuh, beda sama undang lain. Jadi disabilitas ini nggak bisa disamakan dengan masyarakat yang umum. Untuk refleksi memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember ini, harapan dari teman-teman penyandang disabilitas ini apa? Mungkin dari Pak Ketua dulu, silakan Pak Sanawi. Oke, terima kasih. Nah, ini Hari Disabilitas Internasional. Nah, kami berharap di Bojonegoro itu, Pemkab Bojonegoro itu mengadakan kegiatan tersebut. Itu harapan kami ke depan. Nah, ini kami akan awali ya. Insya Allah nanti tanggal 9 Desember dari teman-teman disabilitas PDKB Bojonegoro akan mengadakan kegiatan tersebut. Tempat di sekretariat PDKB. Di mana itu Pak? Di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, di RT 5 sana. Terus nanti ada santunan anak yatim dan disabilitas. Jadi kita tunjukkan walaupun di masa pandemi, masa apapun, disabilitas ini tetap berkarya, tetap bisa. Nah ini tapi itu jangan dianggap bahwa cacat sopo. Nah, ini saya nggak suka. Ini saya perangi. Kita tunjukkan pada pemerintah dan masyarakat. Ya, harapan saya sebenarnya lebih luas, lagi untuk pemerintah. Itu kita berharap semakin meningkatkan pelayanan perhatiannya kepada penyandang disabilitas, termasuk memberikan hak-haknya sesuai amanah undang-undang tahun berapa? 2000 nomor 8 tahun 2016 ya, untuk penyandang disabilitas, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan publik, meliputi pelayanan di bidang ekonomi, kemudian di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan budaya dan politik. Kemudian selain itu kepada masyarakat kita juga berharap kepedulian dan dukungan terhadap penyandang disabilitas. Jadi dukungan dan perhatian itu sebenarnya tidak hanya cukup sampai berikan pelatihan, sampai berikan pendidikan, tapi juga dibantu agar
penyandang disabilitas ini tetap eksis menjalankan hidup dan kehidupannya. Kalau saya di bidang ketenaga kerjaan. Selama ini saya membaca kalau ada persyaratan sehat jasmani dan rohani. Ketika melihat tersebut kan ketika saya merasakan sendiri dulu ya, ada persyaratan sehat jasmani dan rohani. Pasti saya sudah mundur karena saya disabilitas. Harapan saya itu tidak ada perbedaan lah. Maksud saya diskriminasi. Karena semuanya sama. Sebetulnya disabilitas tersebut mempunyai kemampuan yang bisa melebihi orang yang normal, tapi mereka tidak dipakai karena suatu kekurangan tersebut. Maksud saya harapan saya cuma berikan berikan mereka kesempatan untuk bekerja sesuai skill yang dimilikinya, sesuai kemampuannya. Misalnya di bidang di desa tersebut, selama ini saya melihat disabilitas selalu dibedakan lah gitu. Harapan saya seperti itu, cuma jangan ada perbedaan. Mereka mempunyai skill dan kemampuan seperti yang dimiliki orang normal. Tadi sudah disampaikan mulai dari Pak Sanawi, kemudian Pak Ari dan juga Bu Rin. Intinya semuanya sama, ingin diperhatikan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, dan tidak ada diskriminasi untuk teman-teman disabilitas. Baik di tanggal 3 Desember ini kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Semoga harapan dari teman-teman disabilitas ini bisa terwujud nantinya. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bojonegoro Institute yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk diskusi bersama kawan-kawan disabilitas. Sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember.